Man ikhwanuka, man rabbuka, Allah. Man nabiyuka, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma qiblatuka, Ka'bah. Man imamuka, Al-Quran. Man ikhwanuka, al-mu'minun. Yusabbitullahu allazina amanu bil qawli tsabit. Allah kuatkan dia bisa menjawab pertanyaan mungkar nakir berkat keutamaan sedekah. Itu maka orang meninggal itu minta amal hidup supaya ingin bersedekah. Kenapa? Karena sedekah bisa menolong termasuk sakaratul maut. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Shadaqatus sirri tadfa'u mitatas su. Sedekah menolak mati su'ul khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, yang terakhir keluar dari mulut kami la ilaha illallah. Orang kalau dia bersedekah, jaminan garansi dari Nabi, maka mudah dia melepas ruh dalam keadaan husnul khatimah. Bapak Ibu pernah menengok orang susah sakaratul maut? Sampai-sampai cemana nih Pak Ustadz, tak meninggal-meninggal juga. Coba ambilkan daun kelor, disiramkanlah daun kelor, jus daun kelor. Selama ini minum jus mangga, ini jus daun kelor disiramkan, tak juga mati. Akhirnya dibawakan batang kelor, pukul kan mati. Gara-gara pelit, gara-gara bakhil, tak meleleh duit itu. Simpan sampai busuk di bawah bantal. Apa yang mau dibawa mati menghadap Allah Subhanahu wa taala? Nih, sedekah ini. Ya Allah, jadikanlah akhir kalam kami la ilaha illallah. Yang membisikkan ke telinga kami nanti adalah anak kami. La ilaha illallah. Ada orang ketika dibisikkan la ilaha illallah menggeleng, dia tak mau. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Datanglah Ustaz, bisikan dia. Dah ngopi belum? Apa yang selalu kita lakukan, apa yang selalu kita buat, apa yang sering kita pikirkan, itu yang akan datang waktu sakaratul maut. Saya dibawa ke rumah sakit, berjumpa dengan ibu-ibu umur 95 tahun. Waktu mau disuntik kulitnya tak bisa lagi. Rupanya orang kalau sudah tua kulitnya halus macam tisu, mudah sobek. Tak bisa. Ketika jumpa, tak ingat dia anak-anaknya, tak ingat, cucu-cucunya tak ingat. Tapi ketika anaknya mengatakan, "Mak, ini yang datang nih Ustadz Somad mau mendoakan." Apa kata mulut dia? Saya heran. Anaknya mendekatkan telinga ke mulut emaknya. Apa kata emak itu Pak? Sodako. Rupanya dia orang pengamal tarekat Naqsabandiyah, selalu bersodakoh kepada mursyidnya. Begitu dikatakan, ini Ustadz mah mengajar agama, sodako. 95 tahun, anaknya dia tak ingat, cucunya dia tak ingat, tapi sodako dia ingat. Karena itu yang selalu dia lakukan. Mudah-mudahan kita termasuk ahli sodako. Tapi ada orang meninggal, mau mati sakratul maut, dibisikkan la ilaha illallah. La, ya tidak juga. Sampai akhirnya kawan akrabnya yang selalu dari kecil tahu kebiasaannya, begitu dekat sama dia langsung gitu jumpa. Apa yang kau bisikkan tadi? Tak ada. Terus kutunjukkan aja gambar. Gambar apa? Gambar bala 6. Kau tunjuk, ini kan kata. Rupanya itulah yang dicari. Karena itu yang selalu dia lakukan. Hayyalas shalah. Kelepak. Mudah-mudahan Persatuan Bala 6 tak menggugat saya ke kantor polisi. Ini
ceramah ini ngeri-ngeri sekarang. Koalisi Balak 6 menggugat Ustadz Somad katanya. Tapi saya yakin orang Tembilahan kan bela saya nanti kan. Sikit aja yang belanya. Maka kalau orang bersodakoh itu dawu mardhakum bis sodakoh, obati orang yang sakit di antara kamu dengan sodakoh. Ketika saya ceramahkan itu di Masjid Islamic Center Bangkinang, berobatlah kamu dengan sodakoh. Ke dokter sudah, akupunktur sudah, bekam sudah, belum juga hilang Pak Ustadz. Ada yang belum kau lakukan, berobat dengan sodakoh. Diperiksa rumah sakit, di tulisannya rongen, ronsen, adalah sebesar duit logam di dalam rahim, hanya kista. Ini ibu ada di dalam rahimnya sebesar duit logam, namanya kista. Jadi gimana Pak Dokter? Mesti dioperasi. Terus rahimnya nanti hilang karena dioperasi, dibuang. Kistanya dibuang, ikut rahimnya sekalian. Jadi kalau rahim saya hilang, saya tak bisa mengandung lagi. Tidak bisa. Menangislah ibu nih. Ketika ibu nih menangis, suaminya senyum. Pasti ibu bingung kan, kenapa mereka senyum? Nanti balik tanyalah, kenapa abang senyum tadi om? Akhirnya ibu nih ingat ceramah. Ada Nabi bersabda, dawu marlakum bis sodakoh, tolak bala dengan sodakoh, obati penyakit dengan sodakoh. Diundangnya anak yatim sodakoh, pas ada pembangunan masjid sodakoh, kirim semen, batu bata. Tak bisa batu bata yang gak kecil sikit, kerikil tak bisa juga, paling kecil pasir pun tak juga bisa. Dekat sungai sini kan, tenggelamlah sungai itu. Tak ada gunanya hidup. Apa guna hidup lama-lama? Buat sempit Tembilahan aja. Akhirnya dia bersedekah. Periksa lagi ke rumah sakit. Begitu dicek di rumah sakit, dokter heran, ibu minum apa? Biasa, es cendol. Makan apa? Biasa, roti canai. Kenapa? Hilang kistanya. Terbukti mukjizat Nabi. True story, kisah nyata. Jamaah Masjid Islamic Center Bangkinang sehat. Apa kata dokter? Tidak perlu operasi, tidak perlu cabut rahim. Ibu sehat walafiat. Sampai sekarang orangnya masih hidup. Istrinya senyum, suaminya pula menangis. Gagal proyek gitu deh. Jadi ibu-ibu kalau divonis sakit, jangan cemas ibu. Yang penting ibu gas sedekah. Ini kadang ibu-ibu nih kalau udah diajak bersedekah, apa kata Ustaz? Bersedekah, cincinnya, gelangnya, langsung tangan tuh masuk ke dalam telekung. Keluar gaji 13, keluar tunjangan, berbuah sawit, berbuah karet, berbuah kelapa, semua duit banyak. Beli cincin, dapat lagi, beli gelang, dapat lagi, beli rantai, dapat lagi, beli subang, dapat lagi, beli anting, dapat lagi, gelang kaki, dapat lagi, gelang leher. Akhirnya satu cuci tangan emas, satu cuci tangan. Kakak saya itu Pak Ustaz, emasnya saya tengok pakai biji mata saya di kamarnya, cuci tangan Pak Ustaz. Mana kakak itu sekarang? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi emas itu kemana sekarang? Dipakai lakinya untuk nikah sekali lagi. Jadi ibu kalau ada gelang rantai situ, serahkan ke panitia. Panitia, pergi bawa ke ibu. Bawa. Orang tuh mau menyerahkan rantai sudah. Ya tak salah lagi, aku sampaikan. Panitia sudah. Kalau kalian tak juga ngasih,